Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pick a card reading lagi dengan judul Bagaimana Kamu di Matanya Dia. Jadi aku pengen cek gitu ya, kira-kira eh, mereka tuh nilai kamu tuh punya sifat kayak gimana, orangnya seperti apa gitu ya. Jadi kalian bisa ini ya, jadi introspeksi diri gitu loh, jadi bahan introspeksi diri. Kalau memang mereka ngelihatnya kamu tuh lumayan angkuh, sombong, atau enggak judes gitu-gitu ya, atau enggak malah sorry to say kayak murahan, terlalu banyak pecicilan. Nah, ini mungkin kalian bisa jadi apa ya, lebih tahu harus kayak gimana gitu. Kalau misalkan kurang bagus, kalian bisa jadi orang yang lebih baik kayak gitu-gitu ya. Jadi kita melihat kira-kira gimana kalian di mata orang yang kalian pikirin ini gitu. Bisa mantan, pacar, bisa gebetan seperti biasa, temen, musuh, selingkuhan, atau pasangan sendiri gitu ya. Kita lihat ya teman-teman. Seperti biasa ada 3 pilihan kartu. Yang pertama ada I need you, ada workaholic, dan ada love of my life gitu. Silakan dipilih teman-teman pakai intuisi. Jangan lupa juga berdoa singkat. Jangan lupa juga nafas yang dalam dan dikeluarkan perlahan gitu ya. Meditasi 1 sampai 5 detik itu pasti bikin intuisi kalian lebih tajam. Jangan lupa juga kalau ada headset, dipakai headsetnya supaya benar-benar kalian tuh konsen dan tenang. Gak kepikiran kanan kirinya ada suara apa, ribut apa segala macam gitu ya. Seperti biasa aku akan kasih disclaimer karena ini adalah general dan timeless reading. So, kalian bisa menonton ini kapan aja karena timeless itu artinya tidak berbatas waktu. Dan karena ini general reading, kalaupun resonate-nya biasanya tidak sampai 100%, tapi insya Allah ini bisa resonate karena memang aku sudah doakan dan aku berharap banget sama Tuhan ini bisa berguna buat kalian. Tapi karena ini memang dikumpulkan energinya secara online, so bisa jadi intuisi kalian salah waktu memilih kartu ini, atau enggak memang ada pesan-pesan dari semesta, dari Tuhan Yang Maha Esa yang memang ada di pile yang lain. So aku sarankan bijak dalam menonton. Kalau memang kalian itu bersedia, kalian lebih cocok kalau misalkan nonton hampir semuanya gitu. Misalkan kalian milihnya yang paling ini ya, kalian nonton fokusnya di sini, tapi kalian bolehlah nonton sebagian besar 10 menit yang ini, 10 menit yang ini gitu ya. Jadi bisa dapat kisi-kisi juga gimana untuk menjadi orang yang lebih baik, dan bisa jadi file yang lain lebih resonate ke apa ya, ke kalian gitu, karena bisa jadi intuisi kan lagi salah gitu ya. Oke teman-teman, aku mulai dari yang I need you, yang kedua workaholic, dan yang ketiga love of my life. Oke, sampai ketemu di readingan ini beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pilihan nomor 1 dengan apa, lambang I need you. Oke, aku pengen tahu nih kamu itu dilihat sama orang seperti apa. Gimana sih mereka tuh memandang kamu, orangnya seperti apa kamu di matanya dia, ya. Dan ini bisa jadi kisi-kisi gitu ya. Kamu mau jadi orangnya seperti apa, merubah, atau memang malah kayak ditingkatkan terus-terusan seperti itu karena memang dia memandang kamu itu baik dan segala macam. Kita coba cek ya teman-teman ya. Aku udah mulai mau shuffling di belakang, so kalian harus lebih tenang sekarang, relax. Jangan lupa juga berdoa, apapun kepercayaan kalian. Walaupun aku berdoa dengan cara Kristiani, percaya itu tidak akan berseberangan karena Tuhan kita satu. Aku yakin semua ajarannya juga tentang perdamaian ya. Jadi it's okay. Tidak ada musrik-musrik di sini. Insya Allah semuanya itu baik ya. Oke, aku mulai shuffling ya teman-teman ya. Dan Tuhan Yesus. File nomor 1, bagaimana orang melihat kamu, bagaimana orang yang kamu fokuskan melihat kamu ya. Oke, kamu itu bagaimana di mata dia, Tuhan Yesus. Bagaimana kamu di mata dia, file nomor 1. Bagaimana kamu di mata dia. Oke, alright. Aku akan ngambil minimal 3 kartu. File nomor 1. Bagaimana kamu di mata dia, sifat sikap karakter kamu di mata dia. Orang yang seperti apa kamu. Alright. Dapat. Dengan bottom of the deck-nya ada, oh my god, ada the justice. Kamu orang yang cukup fair menurut dia. Kamu orang yang cukup adil menurut dia. Kamu orang yang cukup cakap menurut dia, menurut aku ya. Nih ya. Oke. Kita lihat. Wow, ada the wheel of fortune. Yes, kamu itu orang yang adil banget. Kamu melihat dari segala sisi, naik turunnya juga bagus ya. Kamu juga, dia ngerasa kamu cukup beruntung ya menurut aku. Wow, major arkananya ada 2, terus habis itu langsung ada King of Sword. Yes, orang yang bener-bener kalau ngomong itu secara jujur ya. Yang aku lihat memang dia ngerasa kamu fair enough ke semuanya. Kamu juga cukup pintar, cukup cakap. Yang tadi aku bilangnya cukup cakap. Kamu juga orang yang
kalau ngomong itu jujur dan straight to the point, nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak basa-basi, dan kamu cukup setia yang aku lihat di sini, entah kenapa, karena ya. And then di sini wow, kamu ini dia ngerasa level kamu tuh bukan orang yang sembarangan, karena di sini ada king, di sini ada queen. Ini adalah queen of wands, queennya action, queennya petualangan. Jadi yang aku lihat memang dia ngerasa kamu itu di mata orang-orang, di mata yang kamu lagi fokuskan ini gitu ya, orang yang kamu fokuskan ini ya, dia melihat kamu adalah orang yang cukup gigih kalau bekerja, cukup pintar, cukup baik ya. Bisa jadi memang kamu juga seorang yang kerjanya itu untuk menimbang, misalkan kayak hakim atau lawyer ya kan, atau memang pokoknya hal-hal yang suka menimbang gitu ya, guru maybe bisa jadi. Pokoknya kamu tuh bagus banget sih, bagus banget. Dia itu ngerasa kamu itu oke. Sifat dan sikap karakter apa lagi yang orang lain lihat dari kamu dalam Tuhan Yesus? Pile nomor 1, bagaimana orang lain melihat kamu ya, bagaimana si doi melihat kamu dalam Tuhan Yesus. Alright. Ada successful completion the world. Oh my god, yes, orangnya bagus banget, sukses banget. And then ada eight of wands. Yap. Eight aku lupa. Eight of sword, ada two of sword. Yang aku lihat memang apapun yang kamu lakukan pasti kamu timbang karena ada two of sword. Dan yang aku lihat memang kamu itu kayak suka nge-review something gitu ya. Kalau misalkan mau ngelakuin sesuatu bener-bener baru nanti kamu lakukan gitu. Bener-bener orang yang suka observasi, dan kalau ngelakuin sesuatu itu karena di sini juga ada rajanya pemikiran gitu ya, memang benar-benar dipikirin matang-matang, yang aku lihat seperti itu. And then tapi kamu adalah orang yang dia ngeliat eight of sword itu kan ya masih terbelenggu, stuck. Mungkin kamu itu juga belum move on dari orang, atau move on dari kerjaan kamu, dari masa lalu kamu. Orang rasanya sih kayak gitu ya. Dan di sini ada tulisan don't wait for someone to come to the rescue when you can free yourself. Jadi orang ini ngerasa gitu ya, kamu itu masih terbelenggu sama seseorang gitu ya. Mungkin belum bisa move on di sini gitu, mungkin belum bisa cerai di sini, padahal orang lain udah tahu kalau kamu itu ada di dalam situasi yang toxic, relationship yang toxic gitu ya. Yang aku lihat memang seperti itu, tapi orang lihatnya kamu itu adalah seseorang yang sukses kalau masalah general life-nya sih, yang aku lihat tuh kayak gitu. Orang lain tuh segan sama kamu, termasuk dia yang kamu pikirin ini, dia tuh segan sama kamu sebenarnya ya. Kita balik lagi, kita lanjut lagi. Pile nomor 1, bagaimana orang lain melihat dan memandang kamu, sifat sikap kamu seperti apa. Bentar Yesus. Oke. Oh my god, ada man holding a coin and door to value. Yang aku lihat memang kalau masalah sukses, kamu kayaknya dilihat orang tuh memang orang yang sukses. Kamu pekerja keras atau enggak memang kamu itu lahir atau orang lihatnya kamu dari keluarga yang lumayan ya, yang aku lihat ya. Terus habis itu kamu juga, yang aku lihat juga pergerakan tentang uangnya gitu bagus lah, sebenarnya sih bagus-bagus aja. Tentang keuangan, tentang general life itu aku ngerasa kamu bagus-bagus aja. Orang lihatnya kayak wow gitu, ini nggak bisa nggak bisa dilihat sembarangan nih orang gitu. Mereka tuh ngeliat kamu seperti itu, orang yang sukses, orang yang nggak bisa diem, orang yang pun penuh dengan semangat kalau masalah kerja, dan pintar karena ada kepintaran di sini. Selanjutnya, pile nomor 1, bagaimana orang melihat kamu? Ya, sifat sikap karakter apa yang mereka lihat dari kamu? Pile nomor 1 dong. Pile nomor 1. Apa yang orang lihat? Relax, pile nomor 1. Pile nomor 1. Kita ambil dari yang lain dulu. Pile nomor 1, bagaimana orang melihat kamu ya. Pile nomor 1, bagaimana orang melihat. Alright. Ada acceptance, yes. Yang aku lihat memang di sini kamu itu apa ya? Ini kan merah itu kan adalah root chakra kan gitu kan. Jadi memang mereka tuh ngerasa kamu itu orang yang bergairah, orang yang kayak punya segala sesuatu. Kalau memang di sini juga kelihatan kayak orang bekerja gitu ya. Jadi memang bener-bener kayak
Kalau kerja tuh juga sepenuh hati, kalau kerja juga maunya perfeksionis, yang aku lihat tuh seperti itu. Eh, Orang melihat kamu seorang yang nggak bisa nggak bisa dilawan kalau udah masalah hobi atau masalah general reading ya, misalkan kayak tahtanya kamu di kantor atau enggak bisnisnya kamu, orang tuh udah nggak bisa ini deh, nggak bisa bilang nggak bagus lah, karena kamu tuh bener-bener kayak orang yang diseganin, orang yang kayak oh pasti di approve lah kalau masalah tentang general life gitu ya. Wah ini bagus banget nih, salah satu dia tuh segen banget loh sama kamu, aku nggak bohong, aku nggak tahu kamu itu kerjanya apa, tapi dia ngerasa kamu tuh cukup pintar dan cukup mahir di pekerjaan kamu. Orang ini ngerasa kamu itu orang yang cukup diperhitungkan lah kalau masalah kehidupan biasa. File nomor 1 bagaimana? Alright. And then ada beloved, orang yang sangat-sangat baik, yang tadi aku bilang ya, kamu itu orang yang cukup fair. Orang yang cukup fair, orang yang bener-bener kayak sweet banget. Sweet dalam arti sih kayak gini ya, jadi kamu tuh gak bakalan mau tricky, kamu tuh gak bakalan mau nyalahin orang kalau memang kamu tahu orang itu nggak salahnya. Aku lihat tuh kayak gitu ya, orang yang sangat bijak sih, lumayan bijak lah di sini, karena di sini juga ada get the balance situation gitu ya. Jadi memang kayak kamu tuh orang yang adil banget ya. Orang tuh seneng kalau misalkan ngobrol sama kamu, orang tuh seneng kalau misalkan kamu tuh udah ngobrol gitu loh, karena kamu tuh adalah orang yang bukan orang, kamu adalah partner yang baik ya di sini ya. Kayak romance is returning to your relationship, believe you are lovable, prepare for your life partner. Jadi memang orang ngerasa kamu tuh tipe partner apapun ya, maksudnya tentang pekerjaan, tentang memang partnership, lovership gitu ya. Memang orang ngerasa kayak kamu cukup dipertimbangkan karena sangat-sangat bagus, baik. Wow, oke. Wow, congratulations file number 1. Orang tuh sangat memandang kamu dengan cara yang positif banget. Oke, selanjutnya bagaimana orang memandang kamu? Ada spiritual connection, yes, a relationship has a connection that goes beyond lifetime. Yes, yang aku lihat memang kamu tuh juga orang yang baik banget, ya tadi aku bilang ya, adil banget, orang yang bener-bener kalau misalkan dilihat sama teman-teman tuh pasti orang yang berpikiran positif, orang yang kalau ngasih tauin sesuatu tuh juga dari hal-hal yang bagus ya, perspektifnya juga bagus, kasih sarannya juga nggak menghakimi, karena di sini ada orang yang beloved banget, lovely person banget lah kamu itu di mata orang-orang yang aku lihat ya. So, spiritual connection kamu juga orang rasanya kamu juga orang yang cukup, bukan religius yang kayak gimana, tapi cukup cukup menyejukkan gitu kalau ngobrol ya, kasih saran. Jadi kayak mereka ngerasa kayak kamu tuh juga punya spiritual connection with your God, with your Lord, itu juga good gitu, good enough lah gitu. And then, oke, Tuhan Yesus, file nomor 1, apalagi yang orang rasa kamu itu seperti apa? Oke, file number 1. Kamu tuh seperti apa ya di mata orang-orang? Oke, ada akasa. Your guidance is definitely guided. Yes, yang aku bilang tadi ya, spiritual connection. Orang ngerasa memang kamu tuh tadi, kalau kamu ingat, orang yang beruntung gitu ya. Tadi aku bilang ya, kamu tuh beruntung banget. Kamu tuh oke banget dalam masalah keuangan, dalam masalah general life, misalnya seperti sekolah atau kantor. Kayaknya oke-oke aja gitu. Orang yang gak terlalu punya banyak masalah gitu ya. Tapi memang orang sedikitnya ngerasa kamu tuh masih kayak terperangkap di masa lalu, memang seperti itu. Cuma overall orang ngerasa kamu tuh orang yang bijak banget ya, orang yang bijak banget, apalagi masalah keuangan, bagus banget karir kamu dan uang kamu, orang ngerasa seperti itu. Dan satu lagi, orang ngerasa kamu punya connection to your God, itu bagus banget ya. Mungkin suka beribadah atau enggak, memang orang taunya kamu baik-baik aja, jadi kayak orang yang bagus lah, baik lah gitu, connectionnya sama Tuhan gitu. Oke, selanjutnya file nomor 1. Oke, bagaimana orang memandang kamu? Ada investigate, yes, yang tadi aku bilang ya. Ada look closely ya, ask question, think before acting, yes, tadi aku bilang ya. Kamu orang yang apa-apa diobservasi dulu, yes, ini bener banget. Orang yang kayak kalau sebelum bertindak dipikirin mateng-mateng dulu, ini bagus atau enggak. Kebanyakan mikir mungkin ya, kadang-kadang
orang mikirnya aduh nih orang banyak banget mikir, tapi di satu sisi memang itu bagus gitu karena kamu nggak mau terburu-buru gitu, kamu ngerasa kayak harus nanya dulu sama Tuhan gitu kalau memang hal-hal yang bener-bener urgent banget pun juga kamu ngerasa kayak harus dipikirin 2 kali atau 3 kali baru kamu mengiyakan atau bilang enggak. Jadi kamu tuh cukup bijak yang aku lihat ya. Investigasi juga it's talking about ini ya, the justice ya. Jadi mungkin kamu juga yang tadi aku bilang mungkin seorang polisi atau enggak memang seorang guru yang apa-apa tuh dipikirin dulu, seorang lawyer, hakim, jaksa, something like that yang aku lihat. Pokoknya tuh hal-hal yang memang berbau harus kayak menimbang. Bisa jadi kamu juga seorang leader atau manager gitu ya, yang memang harus manage bawahan kamu dengan sangat bagus gitu ya. Orang dia tuh mikirnya termasuk orang yang kamu pikirkan ini juga mikirnya kayak gitu kalau tentang kamu kan. Jadi kayak orang yang very very dedicated banget kalau tentang kerjaan dan tentang kehidupan gitu. Wow, so good. Oke, selanjutnya terakhir aku melihatnya circle seperti apa. Orang lihatnya ya kamu ya, circle hidupnya seperti apa. Tuhan Yesus, file nomor 1, file number 1. Bagaimana orang melihat kamu? Oke, ada surrender to the divine. Oh my God. Yes, orang rasanya memang kamu itu orang yang memang kayak punya spiritual connection yang cukup bagus ternyata ya. Memang orang yang kayak berserah aja sama Tuhan. Kamu kalau misalkan ditanya juga mau jadi apa atau enggak gimana hubungannya, kamu belum punya pasangan atau gimana, kamu tipe yang kayak jawabnya ya aku yakin Tuhan tuh punya rancangan bagus untuk aku, tipe-tipe yang kayak gitu lah gitu. Kamu ngerti lah ya maksud aku ya. Iya, yang aku rasa memang kamu itu tipe yang suka sujud dalam doa kamu, menyerahkan semua hidup kamu sama Tuhan gitu loh. Jadi orang-orang tuh suka sama kamu walaupun mungkin sedikit ya kayak kamu tuh masih kayak galau tentang masa lalu kamu, masih kayak sedikit ada ketinggalan lah ekor kamu di masa lalu, tapi orang rasanya memang kamu tuh orang yang sangat 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 baik dan sangat oke dia dijadiin teman atau enggak malah lovely person yang bagus lah untuk dijadiin pasangan for a lifetime gitu ya. Wow. Oke, saran buat kamu atau enggak kisi-kisi lagi nih yang terakhir ya untuk kamu apa ya? Kamu orangnya seperti apa di mata orang? File nomor 1. Kamu orang yang seperti apa di mata mereka? Wow. File nomor 1. Oke. Kita dapat 2, ada comfort. Oh ya, kamu tuh memang bikin orang ini ya nyaman banget. And then ada you know what to do. Oke. Yes, yang aku lihat memang kamu itu udah tahu visi misi hidup kamu karena memang kamu itu punya knowledge yang bagus banget. Kamu juga kamu juga punya kepintaran yang bagus ya, knowledge kan, pengetahuan. And then yang aku lihat kamu tuh juga penuh dengan intuisi yang bagus ya. Kamu suka nolong orang, and then kamu juga punya jiwa untuk menjadi healer yang tadi aku bilang, kayak mungkin kamu guru atau memang kamu itu seorang yang suka ngobrol sama teman-teman kamu tuh secara bijak. Jadi teman-teman kamu tuh suka kalau ngobrol sama kamu, dikasih saran atau enggak curhat, pendengar yang baik. Kalau ada orang yang curhat sama kamu, aku ngerasa kayak gitu, yang bikin orang tuh nyaman sama kamu gitu, happy kalau bawaannya kalau kamu dateng dan ngumpul-ngumpul tuh kayaknya happy gitu kalau ada kamu. Kayaknya kurang kalau kamu tuh nggak dateng, tipe yang kayak gitu teman-teman. Wow, congratulations file number 1. Orang-orang tuh ngerasa kamu adalah jiwa yang bersih, jiwa yang baik banget gitu ya. Saran dari aku 1, karena memang di sini kelihatannya memang kamu itu masih ketinggalan ya di masa lalu ya, masih ada kegalauan. Oke, masih galau sih nggak apa-apa karena kalau kita hidup ya pasti ada galau sedikit. Tapi perlahan-lahan diikhlaskan ya teman-teman, supaya memang kedepannya kamu itu bisa menarik orang yang tepat dan orang yang baik dengan situasi yang baik gitu ya. Jadi kalau kamu masih ketinggalan di belakang, kamu masih stuck with your past life, kamu tuh nggak bisa moving forward dan gak bisa menarik orang-orang yang baru karena hati kamu udah penuh, karena connection kamu udah penuh sama masa lalu kamu gitu. Jadi saran dari aku perlahan diikhlaskan, ditanyakan juga sama Tuhan karena kamu memang orang yang cukup dekat sama Tuhan yang aku lihat ya, connectionnya very very good ya. So kamu minta kekuatan sama Tuhan supaya kamu bisa melangkah maju perlahan gitu loh, at least dikit-dikit, yang penting jangan stuck gitu di masa lalu karena di sini wow, masa lalu kamu lumayan bikin kamu kesel gitu loh, bikin kamu tuh keperanjat. Makanya dari awal ada tentang roda perputaran dunia ya, dan ada tentang the world. Jadi memang di sini aku ngeliatnya memang kamu pernah punya satu karmic situation dan past life yang bikin kamu kayak wow banget sedihnya gitu loh. Oke, itu aja sih saran dari aku. Tapi overall kamu adalah orang yang bagus ya, orang yang baik. Pertahankan energi positif kamu yang bikin orang nyaman, bikin orang senang sama kamu, bikin orang tuh ngerasa happy kalau ada kamu gitu ya.
pertahankan itu biar kamu bener-bener punya teman yang baik dan mungkin pasangan yang baik juga. Amin gitu ya. Oke teman-teman, file nomor 1 cukup sekian. Jangan lupa aku di like dan di komen kalau memang kalian suka dan ngerasa berguna sama readingan aku. Dan jangan lupa juga aku di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe aku. Dan satu lagi, jangan lupa video-video Roro yang lain ditonton juga. Jadi video yang Roro bikin itu timeless ya biasanya ya. Jadi teman-teman bisa kapan aja nonton kalau memang teman-teman ngerasa itu judulnya itu kayak apa ya, kayak narik teman-teman buat nonton gitu, memang bener gitu loh. Jadi nggak apa-apa walaupun udah lama diuploadnya, insya Allah tetap resonate kalau memang kalian percaya itu memang dari Tuhan. Yang penting berdoa dan relax ya, jadi intuisi kalian juga kuat untuk ada di situ energinya gitu ya. Oke teman-teman, file nomor 1 sekian dari Roro, sampai ketemu di readingan berikutnya. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 2 dengan lambang workaholic. Oke, kita lagi ngobrolin tentang gimana orang-orang atau si dia melihat kamu, sifat sikap karakter yang mereka lihat tentang kamu ya. Jadi kita bakalan ngelihat bagus apa enggak ya di mata mereka ya kamu itu. Jadi kalaupun gak bagus, kalian bisa kayak, oh ternyata kayak gini tuh aku di matanya dia. Jadi kamu bisa jadi lebih baik gitu ya. Introspeksi diri sebagai early warning buat diri kamu, intinya seperti itu. Oke, file nomor 2 silahkan mulai relax. Aku akan shuffling kartu alias ngocok kartunya di belakang kamera ini. Tapi karena ini live shuffling, aku harapkan kalian jangan nge-skip ya, jangan dicepet-cepetin, karena ini aku butuh energi kalian ya, supaya nggak salah-salah energinya. Oke, silahkan berdoa, silahkan tarik nafas dalam-dalam teman-teman. File nomor 2, apapun kepercayaan kalian, ingatlah nggak akan ada yang berseberangan lah, walaupun aku bacanya pakai doa Kristiani. Oke teman-teman, file nomor 2, here we go. Tuhan Yesus, bagaimana orang-orang melihat kalian, sifat sikap karakter kayak gimana yang mereka lihat dari kalian, Tuhan Yesus. Bagaimana kalian di mata orang-orang, bagaimana kalian di mata si dia, Tuhan Yesus. File nomor 2, bagaimana orang. Oke, alright. Kita udah dapet ada the hangman, wow, ada the death, oh my god, dua-duanya adalah major arcana, dan ada si wheel of fortune, oh my god, ini tadi juga keluar wheel of fortune ya. Dan di bottom of the decknya ada the knight of pentacles. Oke. Wait, aku akan ngambil taruh sini. Aku lihat kamu orang melihat kamu orang yang kalau kalau lagi mikir banget dan rebirth, yang aku lihat tuh seperti itu ya. Jadi one thing that I see, orang melihatnya kamu itu sudah melewati banyak banget masa di hidup kamu dan kamu sekarang berubah banget. Entah apa yang perubahan di dalam diri kamu, orang lain ya, dan dia yang kamu fokuskan ini, si doi ini, mikirnya kalau kamu itu tuh pernah mengalami satu masa yang bener-bener beda banget sama sekarang gitu. Mungkin kamu dulu misalkan yang baik ya, misalkan dulu kamu itu perokok, sekarang tidak perokok. Dulu itu bandel, sekarang mungkin kamu berhijab, something like that. Atau enggak mungkin kebalikannya, kamu dulu berhijab, sekarang lepas hijab. Kamu dulu baik banget tapi sekarang orang-orang taunya kamu tuh playboy gitu. Pokoknya ada hal yang bikin aku ngerasanya memang ini tipe yang berubah banget. Tapi kebanyakan memang dari buruk ke baik ya, karena di sini ada the hangman gitu ya. Hangman juga ngomongin tentang hukuman, terus akhirnya mati sifat sikap karakter kamu yang ini ya, lifetime kamu yang kemarin udah mati, and then kamu punya roda perputaran hidup yang baru lagi, and then kamu sekarang jadi orang yang berjuang kembali untuk hidup, karena Knight of Pentacles it's talking about overall kehidupan ya gitu. Jadi orang yang bener-bener kayak berjuang lagi buat kehidupan. Mungkin ada sesuatu yang hancur banget dulunya ya, mungkin juga dulu ada yang mungkin masuk penjara di sini aku lihat, and then ada juga yang di sini mungkin hancur banget hidupnya, yang bisnisnya hancur atau enggak pernah cerai juga, karena hangman itu juga ngomongin tentang pengadilan, tentang hukuman. So ya aku bilang pokoknya hancur banget hidupnya, terus sekarang kembali lagi ke kehidupan nyata, and then mulai bergerak maju dalam arti mencoba peruntungan lagi ya, mencoba untuk bisnis baru atau enggak kerja lagi, yang tadinya mungkin di DO mungkin mencoba untuk kursus atau enggak sekolah lagi, kuliah lagi. Pokoknya ini ada sesuatu yang berubah banget ya.
kebanyakan 99% ini malahan ini memang menuju ke arah yang lebih baik. Tapi ada sedikit yang memang malah orang rasanya kayak kamu tuh malah jadi kayak menurun gitu loh, regress sih. Kayak berubah banget ya, tapi berubahnya ke arah yang buruk. Tapi dikit banget sih vision aku sih ini, banyak kan orang rasanya memang kamu punya masa lalu yang kurang oke, tapi sekarang wow berubah banget ya dia. Dan entah kenapa aku ngerasa memang ada yang orang-orang melihatnya kamu makin ganteng atau makin cantik. Yang aku lihat tuh kayak gitu. Kayaknya di sini ada fisik juga, karena tiba-tiba dari ancur banget orang yang meninggal gitu terus sekarang tiba-tiba naik kuda gitu ya, udah punya motor atau mobil ya, kendaraan. Mungkin di sini kelihatannya orang tuh, mungkin dulu kamu sorry to say miskin atau jelek gitu ya, penampilan atau level hidupnya tidak terlalu tinggi, tapi sekarang perputaran roda kehidupan kamu tuh berubah. Orang tuh ngeliatnya kayak gitu, kamu sekarang jadi orang yang workaholic. Oh my god, yes, ini workaholic. Iya, mungkin kayak sekarang orang rasa kamu punya kerjaan yang oke atau semangat hidup yang tinggi, karena Pentacles juga ngomongin tentang kehidupan, tadi aku bilangnya keduniawian. Sekarang semangat kamu untuk hidup tuh tinggi, orang tuh ngeliatnya kayak gitu. Yang tadinya kegantung-gantung hidupnya nggak tahu mau ngapain, sekarang tuh udah jelas visi misinya, udah jelas bisnis atau pekerjaannya. Mungkin taraf level hidupnya tuh udah lebih bagus, better than before yang aku lihat gitu. Dulu hidup segan mati tak mau, kegantung-gantung gitu ya. Ini kan ada tentang si death, kematian di sini kegantung. Jadi hidup segan mati tak mau, kegantung-gantung. Sekarang udah wow gitu. Oke, selanjutnya Dr. Isus, file nomor 2. Bagaimana orang mau lihat kamu? File nomor 2 Dr. Isus. File nomor 2, bagaimana orang melihat kamu? Oke. Yes, ada 9 of emotion yang aku lihat memang di sini kayak orang melihatnya kamu sekarang itu udah happy, itu sering apa ya, kumpul sama orang-orang, suka party dalam arti mungkin kamu udah sering bergaul sama orang lagi, terus habis itu punya banyak teman sekarang. And then yang aku lihat ini 9 of emotion, banyak banget apa ya, rencana hidup kamu dan impian-impian kamu yang terwujud. Jadi orang tuh ngeliatnya memang kamu tuh sekarang tiba-tiba sukses dan lebih bagus ya. Terus orang-orang yang lebih enjoy dalam hidup yang aku lihat, orang-orang tuh melihat kamu tuh orangnya udah mulai enjoy. Tadinya mungkin yang tadi aku bilang hidup segala mati tak mau, tapi sekarang kayak produk keberuntungannya mulai oke. Terus ya lebih enjoy dalam hidup kamu, aku ngeliat ya. And then kayak banyak banget happy time. Terus habis itu juga banyak banget reward alias hadiah dari semesta yang datang ke kamu. Orang tuh ngerasa kamu udah mulai beruntung lah, intinya seperti itu. Oh my god, amin gitu. Apakah benar kamu sekarang jadi lebih beruntung? Coba di komen apa yang terjadi dalam hidup kamu yang dulu. Aku kepo nih teman-teman, terus sekarang apa yang terjadi gitu, aku pengen tahu ya, kalau boleh tahu teman-teman, supaya juga menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain yang mungkin masih bersusah hatinya gitu ya, yang belum percaya tentang miracles from your God gitu kan. Jadi mungkin jadi lebih termotivasi setelah kalian ngobrol ya, di komen kasih semangat gitu. Oke, selanjutnya bagaimana orang melihat kamu, file nomor 2 Dr. Isus, bagaimana orang melihat kamu, apa dan kayak gimana kamu di mata mereka ya Dr. Isus, file nomor 2. Oke. File nomor 2 Dr. Isus, bagaimana orang melihat kamu ya. Oke. Ada indecision, yes, aku ngerasanya memang ini sebenarnya hampir sama-sama nomor 1, tapi skenario hidupnya beda ya. Aku lihat memang kayak apa ya, mungkin jalan hidup kamu tuh nggak semudah yang orang lihat ya gitu. Kayak masa lalu kamu tuh kadang-kadang juga masih suka bikin kamu tuh mimpi buruk, yang bikin kamu tuh kadang-kadang kayak wow gitu kan ya. Tapi yang aku lihat memang kayak the thinking man, yes, kamu tuh mikir kalau ini semua tuh nggak terjadi sebegitunya aja. Jadi memang kamu tuh ngerasa orang tuh ngerasa kamu itu memang banyak berubah karena kamu tuh udah menjadi orang yang pemikir banget. Yang tadi aku bilangnya The Hangman itu kan juga ngobrolin yang orang yang sekarang tuh mencari perspektif yang berbeda, mindset yang berbeda. Jadi orang lain melihat kamu tuh cukup bijak lah sekarang, gak kayak dulu lagi. Banyak banget yang berubah sama kamu. Mindset kamu tentang kehidupan juga berubah. Mungkin tadinya kamu tuh selengean, maybe sekarang menjadi orang yang apa-apa mikir dulu. Jadinya yang tadinya mungkin sempat bangkrut, yang mungkin tadinya sempat pekerjaannya tidak bagus atau enggak di DO, IPK-nya jelek, something like that, itu kayaknya sekarang tuh lebih bagus ya. Makanya sometimes kalau menentukan sesuatu juga agak pelan, karena memang kamu tuh tipe yang observe semuanya yang aku lihat. Tapi entah kenapa, maka tadi aku sempat rada ngomong itu agak susah, karena aku ngelihatnya ada vision di mana kamu itu di sini kayak bingung, tetap ada. Jadi kayak kamu tuh sukses di mata orang, tapi orang tahu gitu, kayak orang tuh mikir kalau kamu tuh ada kayak
ada something wrong with you gitu loh. Aku nggak tahu apa ya, coba kita lihat ya. Ini vision aku nggak main-main teman-teman. Ini aku berasa banget orang lain tuh lagi memandang kamu tuh kayak kamu tuh masih orang yang kebingungan gitu, kayak makanya aku oke, kita lihat ya teman-teman ya. Kadang vision kan juga nggak bisa langsung kelihatan jelas, tuh kita lihat ya gimana orang memandang kamu ya. Pile nomor 2, pile nomor 2, gimana orang memandang kamu Dalton Yesus. Pile nomor 2, bagaimana orang memandang kamu. Ada innocence, yes, gimana orang memandang kamu. Dan ada hope. Oke, yang aku lihat memang tadinya kamu udah hopeless. Mungkin di sini juga ada yang mungkin tadinya udah mau bunuh diri, udah capek banget tentang hidup, tapi orang sekarang ngelihatnya kamu tuh ya emang orang yang kayak kuat dan orang yang punya semangat hidup lagi ya, yang tadi aku bilang ya. Memang ada kayak orang tuh nganggap kamu tuh sekarang udah berpikiran positif, orang yang benar-benar positif thinking banget, and then kayak udah menjadi orang yang lebih baik lah, intinya seperti itu. And then orang tuh ngerasa kamu baik sekarang, emang innocent banget, orang yang baik ya. Terus banyak playing yang aku lihat tuh seperti anak kecil ya, makanya aku bilang tadi ada 9 of emotion yang aku bilang tadi. Banyak banget sekarang ngobrol sama orang atau enggak hangout, orang tuh ngerasa kamu banyak temen sekarang. And then orang ngerasanya memang kamu itu udah dikelilingi orang-orang baik sekarang. Kamu tuh juga udah kayak melupakan masa lalu kamu. Mungkin tadinya ada yang introvert banget, ada yang kayak gak mau keluar dari kamarnya, udah kayak hidup segan mati tak mau. Sekarang itu udah mulai mau ngobrol sama orang lain lagi gitu ya. Pekerjaannya juga udah mulai bagus. Yes, bener, aku ngeliatnya sih udah mulai looking around lagi sih kamu ya. Cuma memang tetap orang rasa kadang-kadang tuh gue tahu deh yang pile nomor 2 ini masih galau gitu loh. Maksudnya orang tahu lah kamu itu sebenarnya masih kayak ada sedikit yang ketinggalan di masa lalu gitu. Orang tuh mikirnya gitu teman-teman. Ya nggak apa-apa sih gitu, it's okay. Galau itu kan bukan berarti kamu kalah ya, namanya juga ini ya ada masa lalu yang gelap gitu ya, it's okay. Oke, Dalton Yesus, pile nomor 2, apalagi yang orang lihat tentang kamu, sifat dan sikap karakter apa kamu di mata mereka. Ada miracle, oh my god, yes, ya aku lihat memang orang tuh nggak nyangka kamu bisa hidup lagi, istilahnya gitu. Orang nggak nyangka kamu tuh bisa, sorry kalau misalkan ada yang jelek-jelek, bisa keluar dari penjara, bisa keluar dari rumah sakit, mungkin ada yang sakit lama banget bisa sembuh, ada yang udah bangkrut berkali-kali bisa sembuh di sini. Pokoknya orang tuh ngerasa kamu beruntung banget, karena itu nggak mungkin bisa orang lain tuh dapetin. Jadi orang tuh ngerasa kamu orang yang mungkin nggak pinter-pinter banget, mungkin nggak gimana-gimana banget gitu ya, tapi hoki, bawaannya tuh hoki mulu gitu. Nah orang tuh mikirnya kayak gitu kamu. Oke, selanjutnya Dalton Yesus ya, apalagi ya. Oke, aku mau ngeliat ini tentang percintaan. Dalton Yesus, bagaimana gitu ya tentang percintaannya. Doi melihat kamu seperti apa. File number 2, oke. Wah banyak sekali, ada 3. Ada simple act of kindness, yes, yang tadi aku bilang ya, kamu tuh baik banget ya. Aku ngerasa memang kamu orang baik, kamu orang yang super kind ya, yang bikin orang tuh kayak senang ngumpul sama kamu. Dan ini mungkin dulunya kamu tidak seperti itu, mungkin kamu orangnya judes atau enggak angkuh, mungkin orangnya nyebelin ya, tidak punya banyak teman. Tapi sekarang kamu orang tuh ngerasa kamu tuh jadi orang yang berubah, kamu jadi orang yang super kind, orang yang lovable ya kan, yang innocent gitu ya, yang kayak anak kecil gitu ya, polos, happy terus. Makanya orang tuh mau bergaul sama kamu karena di sini ada 9 of emotion, 9 of cups. It's talking about celebration, dating gitu ya, kayak pergi hangout sama teman-teman gitu ya, punya grup chattingan yang banyak, dan banyak banget miracles yang datang di sini ngobrolin tentang dreams come true. Jadi banyak banget dreams kalian yang kok tiba-tiba kok terwujud gitu, padahal tadinya udah gak ada harapan, udah hopeless gitu. Orang tuh mikirnya kamu tuh seperti itu. And then selanjutnya ada the only thing that is real is love, shift your focus back to love. Yes, yang aku lihat memang kayak orang tuh ngerasanya kamu kalau tentang percintaan atau tentang hal-hal lovership tuh beloman mau ya, karena kayak kamu ngerasa beloman mau fokus ke situ. Nah orang tuh ngerasanya kamu seperti itu, jadi beloman fokus ya, masih bingung mau ke kiri mau ke kanan, mau move on atau masih mau balik ke mantan gitu-gitu. Jadi orang ngerasa memang dari yang tadi aku bilang ya, orang tuh ngerasa kamu tuh galau somehow, walaupun kamu tuh udah penuh dengan rezeki dan abundance dan blessing saat ini, tapi orang ngerasa kayak kamu tuh masih ada ketinggalan gitu loh di belakang loh buntutnya. Oke, selanjutnya ada orang ngerasa kayak ini kan ada be in the present and dreams of the future. When we dream everything is possible. Yes, yang orang
aku sih ngerasa memang ini ada dua hal. Orang ngerasa memang banyak banget dreams kamu yang akhirnya bisa terwujud, itu satu. Tapi di sini di kartu ini juga aku ngerasa karena ada be in the present and dream of the future, kamu tuh orang yang kayak sebenarnya kayak ada sedikit kayak masih ada kegalauan, kayak sebenarnya bisa nggak sih gue tetap beruntung seperti ini, apa enggak memang tiba-tiba nanti gue bangkrut lagi, apa enggak tiba-tiba kalau gue lagi deket sama orang jangan-jangan gue bakalan disakitin lagi gitu. Pokoknya orang lain tuh ngerasa kamu tuh belum punya percaya diri yang kuat banget sih, sebenarnya masih sedikit galau, masih sedikit bimbang apakah ini akan terus happy gitu, apa memang nanti kamu goyor lagi kayak dulu. Nah orang tuh mikirnya kayak gitu teman-teman. Jadi saran dari aku, pertahankan energi positif kamu yang sekarang gitu ya. Banyakin doa dan banyakin afirmasi hal-hal yang bagus ya gitu ya. Misalkan kamu setiap pagi ngomong hari ini pasti menyenangkan, hari ini pasti gue jualan yang banyak, hari ini pasti gue itu happy gitu. Jadi mengafirmasikan itu supaya kamu tuh tersugesti otak dan jiwanya dan auranya menjadi orang yang menjadi orang yang positif. Mungkin menurut kamu klise, tapi ketika kamu udah sering melakukan itu, dalam waktu 14 hari kamu tuh bakalan menjadi orang yang berubah sedikit. Jadi langkahnya tuh per 2 minggu. Jadi pas kayak udah 21 hari, itu habis itu udah 30 hari, itu kamu pasti bakalan tahu perubahannya. Percaya sama aku, coba dilakuin ya. Karena aku juga melakukan itu. Aku dulu bukan tipe yang positif kayak gini. Sampai sekarang pun aku belum terlalu positif karena aku bilang aku water sign, aku Scorpio. Sun aku Scorpio, rising aku Scorpio, Pluto dan Merkuri aku Scorpio. Bayangin aku segimana orang lihat aku bapernya setengah mati. Tapi sekarang aku mulai mengafirmasikan kalau aku orang yang baik, aku orang yang kuat, aku orang yang cheerful, aku bakalan dapat orang yang sayang sama aku, bla 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 bla. Itu lama-lama bikin energi positif aku bertambah. Walaupun sometimes saya juga pasti nangis gitu. Aku berharap kamu juga ya, PL nomor 2 juga melakukan itu, afirmasi dan mulai mengikhlaskan apa yang terjadi dan ya udah berjuang aja. Ini kan di sini ada yang seorang pejuang ya. Ya udah berjuang aja gitu. Kerja ya kerja, sekolah ya sekolah, temenan ya temenan. Jadi biarin aja yang terjadi ke depan ya. Biarkan saja yang terjadi ke depan karena kita nggak tahu resiko ke depannya apa kan teman-teman. Jadi jangan terlalu takut padahal belum ada ininya masalahnya udah takut duluan ya, jangan kayak gitu ya. Sayang waktu kamu untuk takut-takut. Mending ya happy aja gitu, jalanin yang udah ada di depan mata aja, jangan ke depannya nanti macet apa enggak. Aduh, nggak usah dipikirin teman-teman gitu. Oke, selanjutnya ya. Oke, kita lihat ya teman-teman, kamu yang file nomor 2, orang lain melihat kamu seperti apa dalam Tuhan Yesus. File nomor 2, bagaimana orang melihat kamu. Oh my god, dance with life. Oke, do something to change your energy. Yes, yang aku lihat memang energi kamu udah berubah. Dulu kamu mungkin energinya terlalu dark, ya, terlalu mellow, mungkin terlalu ya, karena di sini ada the death, ada the hangman, energi kamu berubah banget. Sekarang karena kamu udah keluar dari cangkang kamu, aku nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kamu. Boleh di komen kalau memang kamu mau ceritain hidup kamu ya. Dan yang sekarang orang rasa kamu itu memang lebih innocent, gimana sih, kayak anak kecil ya, kayak bisa dancing in any situation. Kamu juga udah kayak lebih masa bodohnya, maksudnya kayak ya udahlah yang terjadi aja. Kamu tipe yang sekarang kayak gini. Mungkin dulu kamu apa-apa baper, jadinya kayak sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit bete gitu kan ya. Jadinya maunya mati aja, maunya menyerah. Kayak orangnya tuh dulu tuh yang aku lihat tuh kamu seperti itu di mata orang. Jahat juga, sorry tuh saya ada yang orang jahat juga, kayak wow gitu. Dan sekarang kamu tuh lebih baik ya kalau aku lihat ya. Wow, good. Oke. File nomor 2 selanjutnya ya, orang melihat apa ya di kamu ya Tuhan Yesus. File nomor 2, bagaimana orang melihat kamu. Oke. File number 2. Bagaimana orang melihat kamu, file number 2. Oke, ada no need to fear. Oke. Remember how powerful you are. Yes, yang aku lihat memang orang-orang rasanya kamu itu tadinya itu mungkin punya pengalaman yang pahit yang bikin kamu sekarang tuh kadang-kadang galau, kadang-kadang tuh kamu kebanyakan mikir dan nggak percaya kalau kamu itu kamu itu penuh dengan blessing ya. Dan orang-orang ngerasa lu tuh udah beruntung banget men, jadi lu jangan takut gitu, lu jangan takut lagi gitu loh. Jadi yang aku harapkan dari kamu dari awal sampai sekarang, aku bilang kamu jangan terlalu banyak mikir yang aneh-aneh, jangan sampai kamu bingung dan galau kamu mau ngapain gitu ya. Karena di sini orang tuh ngerasa kamu tuh kebanyakan mikir juga gitu. Walaupun banyak harapan kamu yang terwujud, walaupun udah banyak harapan kamu yang yang bikin kamu sekarang alive lagi, stay alive, tapi
kamu nggak 100% stay alive gitu. Kamu kadang-kadang ngerasa juga, aduh gimana. Jangan teman-teman, takutnya nanti kebawanya kayak dulu lagi, hidup segan mati tak mau ya. Jadi jangan takut gitu. Orang-orang tuh selalu ngerasa kamu tuh sekarang udah mulai berani, padahal mungkin di hati kamu, gue nggak seberani itu gitu loh. Dan kadang-kadang orang ngerasa, iya ya kok kemarin baik sekarang galau lagi. Nah orang tuh masih ngerasa kamu tuh kayak gitu. Kadang ngerasa oke, nanti nggak oke lagi gitu ya. Jangan kayak gitu teman-teman. Dipertahanin yang bagus-bagusnya ya. Soalnya miracle is around you right now gitu ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Oke, ini aja deh. Circle yang kayak gimana kamu di mata orang ya. Pile number 2, Tuhan Yesus. Orang lain melihat kamu seperti apa? Ada balance spirituality and practically. Kamu mungkin Pisces, mungkin kamu seorang yang water sign ya, makanya aku bilang mungkin suka baperan karena kamu water sign. Atau ya bisa jadi kamu bukan water sign tapi memang kamu baperan gitu, makanya orang rasanya kayak kamu tuh ini orang baper banget, sekarang udah oke, bisa 3 hari lagi bikin status galau gitu loh. Tapi ingat teman-teman, orang lain tuh udah ngerasa kamu tuh berubah banget. Orang lain tuh ngerasa kamu tuh sekarang penuh dengan positive thinking dan positive life, positive rutinitas gitu. Pertahankan ya teman-teman ya, jangan sampai yang tadinya kamu dianggap orang baik sekarang lama-lama mundur, dia berubah lagi jadi orang yang nggak benar bla bla bla. Jangan ya, dipertahanin yang bagus-bagus teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau lihat lagi satu kartu lagi. Apa yang orang lain pikirin tentang kamu, bagaimana orang melihat kamu. Tuhan Yesus, pile nomor 2, bagaimana orang melihat kamu. Oke, dia loncat. Ada teaching and learning. Yes, yang aku lihat memang kamu banyak banget belajar dari masa lalu yang hancur banget. Kamu itu learning too much lesson gitu ya. Dan yang satu lagi, yes, yang tadi aku bilang, kamu tuh mungkin tadi punya addiction yang jelek, kamu punya sifat sikap karakter yang jelek, punya lifestyle yang jelek, tapi sekarang kamu udah menjadi orang yang healthy. Orang lain tuh ngerasa kamu tuh innocent, bagus, punya harapan untuk hidup lagi. Yang mungkin tadinya suka sakit-sakitan juga jadinya lebih sehat yang aku lihat. And then kamu juga positif banget lah hidupnya, karena kamu udah pernah punya masa lalu yang hancur banget ya, yang bikin kamu tuh sekarang bisa menjadi orang yang lebih sehat dalam hal spiritual, dalam hal juga kegiatan practically setiap harinya. Mungkin kamu sering olahraga sekarang, makan sehat, atau kalau ngobrol atau ngomong juga lebih bagus, lebih baik, tidak nyebelin lagi jadi orang gitu ya pokoknya ya. Terus habis itu juga yang pernah dihukum, entah apapun hukuman kamu, masuk penjara atau memang cuma dihukum semesta gitu ya, dapat karma yang tidak bagus gitu, sekarang kamu menjadi orang yang kayak, oh ya gue ngerti sekarang Tuhan maunya apa, kayak gitu. Orang tuh ngerasa kamu tuh lebih balance sekarang, makanya keluar tentang balance spirituality and practically gitu. Jadi orang ngerasa memang kamu tuh udah chance to be a better person sekarang. Amin. Wah, seneng banget aku pile nomor 2. Such a good experience bisa bacain file seperti ini. Pertahanin teman-teman, amin gitu ya. Mudah-mudahan memang kamu menjadi orang yang jauh lebih baik tiap harinya, dan segala masa lalu kamu yang jelek bisa kamu ikhlaskan, bisa kamu lupain, dan bisa jadi pelajaran hidup lah intinya ya, karena di sini ada teaching and learning. Oke teman-teman, file nomor 2 cukup sekian. Jangan lupa roronya di like dan di komen kalau memang kalian suka sama readingan aku, dan jangan lupa juga ditonton video-video yang lain, karena video Roro yang lain juga memang timeless seperti ini. Jadi kalian bisa kapan aja nonton, walaupun Roro uploadnya udah lama gitu. Jadi it's okay. Yang penting kalian percaya itu bukan musrik, kalian tenang, relax, udah bermeditasi 1-5 menit mungkin gitu ya, jadinya udah intuisinya bagus. Jangan lupa berdoa, insya Allah semuanya resonate gitu. Oke, file nomor 2, sampai ketemu di readingan berikutnya ya. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di file nomor 3 dengan lambang love of my life. Oke. Aku mau ngobrolin tentang gimana kalian di mata mereka atau di mata doi gitu loh, yang kalian fokuskan. Pokoknya orangnya siapa aja, bisa overall untuk orang siapa aja Kak Roro, atau enggak memang kamu mau mikirin kira-kira gebetan aku atau pasangan aku melihat aku seperti apa ya, sifat sikap karakternya, nyebelin atau enggak gitu-gitu. Kita lihat ya teman-teman, untuk menjadi bahan introspeksi diri kamu. Kalau memang kalian ngerasa, ya kok gue di mata mereka kok kayak gini sih gitu-gitu. Jadi memang kalian harus tahu apa yang baik dan apa yang buruk dari kamu ya. Jadi aku pengennya ini memang berguna buat kamu, jadi bukan kamu buang kuota doang gitu ya. Oke teman-teman, mulai ya. Kita mulai dari melihat dari tarot ya, dalam Tuhan Yesus. Silakan berdoa, silakan juga teman-teman relax. Oke, tarik napas dalam-dalam teman-teman. Aku akan mengambil energinya dari belakang kamera ini, jangan di skip ya. Aku lagi ngambil energi nih, jangan di skip supaya memang resonate di
kamu dalam Tuhan Yesus. File nomor 3, bagaimana orang melihat dan memandang kamu dalam Tuhan Yesus. Oke, file nomor 3, bagaimana orang melihat dan memandang kamu. File nomor 3, dalam Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus. Aku akan ngambil minimal 3 kartu dalam Tuhan Yesus. Bagaimana orang memandang kamu, bagaimana orang lain memandang kamu, bagaimana dia memandang kamu. Oke. Wow, ada Three of Swords, ada Seven of Wands, ada The Lovers, dan bottom of the decknya kita ada The Justice ya, ada The Justice. Alright, oh my god, yang orang lihat dari kamu itu punya masalah dalam hubungan percintaan. Ada yang di sini diselingkuhin, atau sorry to say kamu yang selingkuh sama orang. Orang menganggapnya kamu itu punya relationship yang toxic. Orang melihat kamu itu adalah seorang pelakor, atau percintaannya itu ada seorang pelakor di dalamnya gitu ya. Jadi orang ngerasa kayak sedikit bete atau kasihan sama kamu ya sebenarnya ya. Terus orang lain ngerasa kamu itu keras kepala, udah dikasih tauin hubungannya ini toksik, udah dikasih tauin hubungannya ini tidak bagus, masih aja mau, nah gitu ya. Dan orang lain ngerasa kamu itu memang butuh banget untuk putus dari relationship yang toksik ini, butuh banget cerai, atau memang orang lain ngerasa kamu lagi masa perceraian ya. Jadi orang ngerasa kayak, oh nih orang pernah punya masa lalu yang jelek nih, kayaknya lagi masa-masa cerai, atau baru cerai, atau harus cerai gitu. Pokoknya aku ngeliatnya memang skenarionya di sini orang-orang ngerasa memang kamu itu punya relationship yang toxic banget, yang harus dihancurin karena di sini ada orang ketiga. Intinya seperti itu. Oke, dan Tuhan Yesus, dan kamu sedikit sedikit keras kepala yang aku lihat ya. Nggak bisa dibilangin gitu loh, karena ada Seven of Wands yang memang kamu tuh kayak defense yourself gitu. Kalau orang ngomong kayak enggak gitu, kayak gitu, padahal orang pengen ngasih saran yang bagus ya gitu ya. Orang ngeliatnya kayak gitu hubungan kalian, hubungan kamu sama pasangan kamu yang sekarang, atau hubungan kamu sama pasangan yang lalu. Wah, udah pernah cerai ini, kayaknya janda atau duda nih. Atau enggak kalau yang masih pasangan masih jomblo, ini kayaknya dulunya pernah punya masalah yang rumit nih sama pasangannya. Aduh, hati-hati gue kalau deket sama dia, takutnya dia trauma nih, kayaknya dia nggak bisa nih deket sama orang. Orang tuh ngeliatnya kamu seperti itu karena udah terlalu banyak broken heart di sini, banyak banget kesakit hatian, dan putusnya juga hancur banget. Lovership juga it's talking about kamu tuh mungkin tadinya bucin sama satu orang tapi dihianatin banget, yang bikin kamu tuh stres, sedih, trauma gitu-gitu ya. Orang tuh ngeliatnya kamu kayak gitu. Oke, selanjutnya file nomor 2, bagaimana lagi orang melihat kamu ya? Bagaimana kamu di mata orang-orang? Bagaimana orang lain melihat kamu? Oke. Oh my god. Ada Three of Swords lagi. Oh my god, yes. Gila, 2 kali dapat Three of Swords. Yes. Kayaknya kamu itu beloman healing. Orang tuh ngeliatnya kamu masih galau karena kamu pernah punya masa lalu yang hancur banget. Aku nggak tahu masa lalunya bukan tentang pacaran atau tentang pernikahan dong. Yang aku lihat memang masa lalu kamu lumayan dark, lumayan gelap. Yang aku lihat ya, orang-orang tuh melihat kamu tuh seperti itu. Orang lain tuh ngeliatnya memang kamu beloman bisa move on dari masa lalu kamu yang dulu, apapun itu ya. And then yang aku lihat memang kayak sadness gitu, kamu sedih gitu, kamu beloman bisa kayak see clearly ya. Jadi kalau ada orang yang mau ngedeketin kamu, atau enggak teman-teman kamu atau gebetan kamu, ngerasa kayak aduh nih orang kayaknya belum siap untuk pacaran lagi, belum siap untuk nikah lagi, kayak gitu sih. Kayak orang lain juga ngerasanya kamu tuh belum bisa mencintai diri kamu sendiri karena kamu tuh ngerasa bego banget sih gue. Jadi kayak ada orang yang ini yang aku bilang defense his life gitu loh. Jadi kayak nggak mau disalahin padahal dalamnya rapuh. Nah, orang tuh ngerasanya kamu tuh memang rapuh banget ya. Kamu tuh nggak mau dibilangin ya karena kamu tuh ngerasa kayak udah deh jangan urusin urusan gue gitu loh. Kayak udah judes kan, kalau kebanyakan masalah jadi judes ya. Nah, ini yang orang lain tuh ngeliatnya kayak kamu tuh kayak gitu. Kamu tuh judes apa segala macam, nggak mau dengerin orang karena kamu di dalam hatinya tuh udah ambiar banget sebenarnya kayak gitu. And then selanjutnya ada Messenger of Abundance. Yang aku lihat nih memang kamu tuh bagus masalah karir, kamu bagus masalah pekerjaan, masalah
masalah hidup yang lain ya, seorang pelajar yang baik, seorang karyawan yang baik, bisnis kamu juga bagus-bagus aja gitu ya. Orang yang optimis lah kalau masalah apa, kalau masalah pekerjaan, clever juga, rajin gitu. Tapi kalau masalah percintaan tadi aku bilang ya, balik lagi ya, kamu tuh udah terlalu banyak sakit hati. Dan mungkin kalau masalah biasa kamu tuh juga punya partner atau temen, atau mungkin kamu atasan kamu nyebelin, pokoknya banyak banget sakit hati di dulu-dulunya yang aku lihat ya. Orang lain tuh ngerasa tuh kamu tuh kayak gitu. Jadi rapuh banget lah, orang tuh ngerasa kamu tuh rapuh banget, makanya jadi judes banget sekarang gitu. Oke, selanjutnya file nomor 3, bagaimana orang melihat kamu ya dalam Tuhan Yesus. Bagaimana orang melihat kamu, bagaimana orang melihat kamu, bagaimana orang menilai kamu, bagaimana kamu di mata orang lain dalam Tuhan Yesus. File nomor 3, jangan di skip ya teman-teman ya, aku lagi ngambil energi kamu, dan gak gampang ya ngambil energi berapa puluh ribu orang. File number 3 dalam Tuhan Yesus. Oke, dapat 3 nih, dapat the world, dapat victory, and then satu lagi oke, jatuh bentar, dan dapat appreciation. Yes, yang aku lihat memang kamu dulu itu tidak diapresiasi sama orang. Aku ngerasanya memang kamu itu dulunya orang lain ya ngerasa kamu tuh dulunya punya partner, dan dulunya punya apa ya, partner apapun itu ya, temen, sahabat, rekan bisnis, atasan, bos, atau memang pacaran, suami istri, pokoknya pasangan. Orang lain tuh ngerasa memang kamu dulunya tuh punya partner yang jahat banget sama kamu, yang bikin kamu tuh penuh dengan masa lalu yang gelap ya. Dan orang tuh ngerasa memang kamu tuh udah pernah melewati satu masa ya. The world itu hampir sama kayak the justice, jadi udah pernah kayak melewati satu masa dan udah ketok palu, apapun itu ya, bisa cerai, bisa bangkrut, bisa memang kayak udah putusnya tuh bener-bener udah putus dengan karmic partnership yang kemarin gitu-gitu ya, karmic relationship yang kemarin. Dan orang ngerasanya memang di satu sisi walaupun kamu galau, walaupun kamu itu punya masa lalu yang jelek, tapi orang tuh ngeliatnya kamu tuh sekarang tuh bangkit. Dan wow, ini kan yang tadi aku bilang ya, kamu tuh punya wonderful karir, wonderful wonderful life. Sekarang kamu tuh udah mendapatkan victory kamu. Mungkin kamu memang jabatannya di kantor, atau enggak bisnis kamu lancar. Sekarang orang ngeliatnya kamu tuh kalau masalah kalau masalah hidup doang gitu, kamu tuh orang yang bagus banget sih ya, orang yang keren banget sih, aku lihatnya kayak gitu ya. Orang-orang rasanya kayak gitu, wow gitu, kamu hebat lah dalam banyak hal gitu. Selanjutnya, bagaimana orang melihat kamu, file nomor 3 adalah Yesus. File nomor 3, oke, ada destiny. Oh my god, yes. ini banget ya, apa namanya, aku ngelihatnya memang kamu itu dilihat orang-orang ya, orang-orang tuh ngeliat kamu tuh memang udah punya masa lalu atau past life yang memang parah banget. Jadi orang ngeliat kamu tuh sekarang tuh udah udahlah, mungkin emang sekarang memang udah saatnya dia itu sukses, karena memang udah banyak karmanya dia yang dulu gitu, dia dijahatin orang apa segalanya. Orang tuh kayak ngerasa, oh iya karena kamu tuh baik, jadi orang rasa memang kamu tuh baik, walaupun sedikit dalam tanda kutip ya bodoh, karena memang penuh dengan kesialan gitu ya, mau aja dibohongin sama orang, mungkin ya mau aja percaya sama orang yang salah ya, kayak gitu-gitu. Tapi orang rasa memang kamu tuh udah kalau beruntung pun ya memang karena semesta sayang sama kamu, karena Tuhan tuh juga nggak tega sama kamu dihianatin orang mulu ya kan, kayak gitu-gitu. Jadi ini juga tentang the world juga yang tadi aku bilang ya. Jadi kayak orang tuh udah orang tuh melihat kamu tuh memang melihat kamu tuh emang orang yang udah punya jalan hidup yang bagus lah sekarang lah gitu. Udah direstuin semesta gitu, destiny ya, karena memang hidup kamu yang dulu tuh ngaco banget, intinya seperti itu ya aku lihat ya. Entah kenapa vision aku tuh ke arahnya situ, dan orang rasanya aku sih rasanya memang orang lain melihat kamu itu orang yang sabar ya. Orang yang sabar menanti destiny yang bagus. Destiny itu kan takdir ya. Sabar banget dalam penantian. Makanya juga akhirnya juga lama-lama menjadi orang yang bagus dalam karir dan segala macam, victory ya. Selanjutnya orang lain melihat kamu seperti apa, file nomor 3. Ada gentleness, yes, kamu tuh baik banget sebenarnya. Cuma ya kadang-kadang ya keras kepala aja ya, karena mungkin kamu ngerasa kayak udahlah jangan urusan gue deh, udah nggak ada yang tahu selain gue gitu loh ya. Kayaknya memang kamu tuh orang yang baik banget, makanya kadang-kadang gampang banget dibodohi orang ya, yang aku lihat ya. Wow, sedih banget bisa dibodohin orang, tapi itu yang aku lihat ya. Oke, selanjutnya dalam Tuhan Yesus, circle seperti apa kamu di mata orang, file nomor 3, bagaimana orang melihat kamu, bagaimana orang mau lihat dan memandang kamu, file nomor 3.
Oke. Ada a judgment are required. Third quarter moon. It's talking about third. Aku nggak tahu kenapa, mungkin ada hubungannya dengan third party relationship. Aku juga nggak tahu ya teman-teman. Tapi di sini banyak banget third tiga gitu. Oh my god. Dan aku ngerasa gini loh, orang-orang tuh melihat kamu memang udah banyak banget menyesuaikan diri, orang beradaptasi sama hidup yang sekarang. Makanya di sini dapat destiny ya. Mungkin kamu tuh dulu kayak punya masa lalu yang parah banget dan bikin kamu tuh kayak stres atau segala macam, dan orang rasanya memang kamu tuh sekarang tuh udah mulai kayak keluar dari sedih-sedih itu, udah mulai mencoba keluar dari sedih itu dan kayak punya karir yang bagus ya. Jadi orang lihatnya memang kamu tuh masih galau. Memang iya sih, ini file 1 2 3 entah kenapa orang tuh melihat kalian tuh bertiga itu sama-sama ya galau, tapi yang file nomor 3 ini orang rasanya kamu itu belum bisa bener-bener 100% itu, masih jauh banget lah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang mungkin sekarang udah jomblo karena habis cerai, atau enggak karena habis dihianatin. Mungkin kamu sekarang lagi break up sama pasangan kamu. Nah kamu tuh dilihat orang-orang tuh belum bisa kayak keluar dari masa lalu itu loh ya, karena kamu tuh yang aku bilang jadinya tuh kamu tuh jadi kayak kelihatannya tuh tegar padahal mah dalamnya ambiar. Nah orang tuh merasa aduh gue tahu mah dia mah sebenarnya di dalamnya tuh lagi ambiar, tapi orang juga tahu sebenarnya kamu tuh mencoba banget untuk beradaptasi. Jadi it's okay teman-teman, orang lain tuh juga nganggap kamu tuh memang pekerja keras lah, maksudnya pekerja keras untuk kehidupan kamu dan pekerja keras dalam beradaptasi dengan kehidupan kamu yang sekarang gitu loh. Jadi orang tuh kadang-kadang juga kesian sama kamu, entah kenapa vision aku orang tuh kesian dalam arti kayak gila ya dia tuh ini banget ya mencoba berubah banget, mencoba tegar banget, padahal aku tahu nih file nomor 3 ini tuh sedih dalam hatinya, kayak gitu loh tipenya loh. Aku cara ngomongnya gimana tapi vision aku tuh seperti itu. Orang lain tuh ngerasa kamu tuh ya ampun kesian ya gue ya, nih orang mencoba tegar banget padahal mah sebenarnya mungkin dia masih mau nangis, mungkin sebenarnya dia udah mau nyerah, mau bunuh diri, kayak gitu-gitu. Jadi orang kasihan tapi proud juga, bangga sama kamu karena kamu itu begitu berani dan begitu tegar di mata mereka, padahal kalaupun mereka itu jadi kamu, kayaknya mereka tuh nggak kuat. Jadi mereka tuh ngerasa kayak gitu, gila nih orang kuat banget, belum tentu gue kalau jadi dia tuh kuat, kayak gitu loh. Wow bagus banget file nomor 3. Makanya di sini ada destiny. Jadi kayak mereka tuh ngerasa kamu tuh udah tahu memang kamu tuh pasrah lah, memang mungkin jalan hidup gue kayak gini, karena Justice juga ngomongin tentang jalan hidup ya. Jadi kayak orang tuh ngerasa gila nih orang pasrah banget sama hidupnya gitu-gitu. Kuat banget gitu. Oke, selanjutnya Dalton Yesus, gimana orang melihat kamu ya, file nomor 3 ya. Bagaimana pendapat mereka tentang kamu? Bagaimana pendapat mereka tentang kamu? Oke. Dapat 2 nih kita nih. Ada don't dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? Oke. Yang kedua ada birthing a new age. Yes, yang aku lihat memang kan tadi aku bilang abis ada the world ya kan. Jadi memang kamu tuh udah kayak mencoba untuk keluar dari masa lalu kamu, mencoba untuk tegar, mencoba untuk kembali berdiri. Makanya orang tuh tadi aku bilang kan, wah banyak banget orang tuh yang ngerasa kayak kasihan tapi juga proud, bangga, salut sama kamu karena kamu tuh berani untuk kayak keluar dari masa lalu kamu, dan kelihatannya tuh ya udah baik-baik aja, kerjaan kamu juga bagus-bagus aja gitu. Wah bagus banget sih, bagus banget. Orang tuh salut sama kamu juga di satu sisi gitu ya. And then orang lain juga ngerasa kamu tuh oke banget dalam segala hal, tapi kadang-kadang masih galau. Jadi tapi it's okay sih kalau orang rasanya seperti itu, karena ya orang tahu kok kamu juga pernah punya masa lalu yang parah banget, baru cerai, baru putus, baru bangkrut. Jadi orang ngerasa kayak nggak apa-apa dia jadi kamu jangan sedih juga sih file nomor 3 ya, kalau orang lain tuh nganggap kamu juga masih kayak galau. Ya nggak apa-apa, namanya manusiawi lah, kamu punya hati ya nggak sih. Nggak mungkin kamu itu nggak galau kalau habis punya masa lalu yang jelek. Oke? Selanjutnya file nomor 3, orang lain melihat apa dari kamu? You can go back to yesterday. Yes. Oh my god. Be in the present. Yes, orang lain nganggap kamu tuh masih galau masa lalu kamu. Ini terlihat banget, dan orang lain tuh kasihan, kenapa sih dia masih galau padahal dia udah tahu tuh pasangannya atau partnernya kan jahat. Udah sih biarin aja. Mungkin orang lain mau ngomong kayak gitu ya, cuma kamu tuh nggak terima, mungkin makanya kamu tuh suka judes sama orang. Yang aku lihatnya ada di sini nih. Oke, tentang percintaannya, tentang hati dan tentang erosnya kamu seperti apa dilihat orang-orang. Oke.
be authentic ya, be real and true to who you are and how you feel. Yes, orang yang tadi aku bilang, kamu tuh menyimpan tangisan kamu, kesedihan kamu juga ya. Jadi memang aku ngeliatnya memang orang-orang tuh melihat kamu tuh terlalu tegar, dan itu tidak bagus sebenarnya, karena orang lain juga tahu kamu masih galau dan mereka ngerasa it's okay untuk jadi galau. Jadi aku sih saranin sama kamu, oke, buat kelihatan tegar, tapi jangan terlalu tegar banget, karena nangis juga nggak apa-apa, it's okay to be not okay ya gitu. Jadi ya udah gitu, jalanin aja. Jadi orang lain kadang-kadang malah kayak, aduh nih orang pengen banget kelihatan tegar sih, udah sih gitu kan, kita juga tahu lu juga abis putus, abis cerai juga nggak apa-apa kali kelihatan galau-galau dikit di status WhatsApp gitu, intinya kayak gitu. Mereka tuh malah jadi kasihan, kamu tuh terlalu kayak mencoba untuk jadi Hulk atau Captain America, padahal kamu lagi sedih banget ya, nggak bagus juga gitu. And then ada miracles and blessing, everything has its gift. Yes, yang tadi aku lihat ya, orang lain ngerasa memang udah saatnya kamu tuh bagus ya, udah saatnya memang kamu dapat victory-nya kamu ya, karir kamu juga bagus ya, karena memang orang tuh tahu kamu tuh udah sering banget disakitin. So orang-orang ngerasa kamu tuh sekarang beruntung ya, karena memang kamu itu sekarang direstui semesta untuk menjadi orang lebih baik ya, karir kamu bagus, apa-apa bagus, pokoknya kayak hoki aja gitu ya yang aku lihat ya. Dapat orang yang sayang sama kamu juga, karena ada appreciation dan ada si bunga mawar yang aku lihat ya, bunga mawar merah. Jadi aku ngeliatnya memang orang lain kayak ngerasa, ih dia bisa kayaknya nih orang beruntung banget sih bisa deket sama orang yang kayak gini kayaknya. Aku nggak tahu ya, mungkin kamu sekarang lagi deket sama orang ya, atau kedepannya tidak lama lagi seperti itu, karena ini prediksinya juga bisa beberapa bulan atau beberapa minggu setelah ini ya. Wow, congratulations guys, kalau memang bener ya ada yang sayang sama kamu, orang baru yang bener-bener sayang sama kamu, atau pekerjaan yang bagus banget, yang gajinya oke dan pekerjaannya bagus banget. Jadi orang rasa memang kamu lucky banget, kamu beruntung banget sekarang, karena memang semesta udah merestui kamu dan memang udah denger tangisan kamu gitu. Oke, selanjutnya, oh wait, kenapa sih nomor 3 ini kartunya kejengkang-jengkang? Oke, pile number 3 dalam Tuhan Yesus ya. Apalagi yang orang lihat lagi tentang kamu, dan mungkin bisa kelihatan saran di sini. Pile number 3, oke. Pile number 3, pile number 3, pile number 3. Bagaimana orang melihat kamu? Oke. Ada all is well, dan ada apa nih? Aduh, tunggu bentar teman-teman. Dan ada beloved one. Yes, yang aku lihat memang orang-orang apa yang ngeliat kamu tuh sekarang udah victory banget deh, dan nantinya bakalan punya pacar yang baik atau pasangan yang baik, punya karir yang bagus, all is well, dan kamu tuh bakalan kayak ditolong semesta untuk dapetin pasangan yang baik sih. Jadi orang tuh ngeliatnya kayak, kamu udah deh tenang aja, lu gak usah terlalu galau, udah, karena lu udah banyak banget mengalami hal-hal yang tidak bagus, lu percaya aja kalau lu tuh udah ditolong semesta. Jadi kayak gitu sih, orang-orang lihat kamu tuh udah orang yang beruntung sekarang, entah kenapa ya. Kayak mungkin kamu gak ngerasa, gak mungkin Kak Roro, orang mikirnya kayak gitu. Di dalam lubuk hati mereka, termasuk ya yang lagi ngegebet kamu, ngerasa, atau enggak mungkin mantan kamu yang dulu yang brengsek itu ngerasa kamu tuh sekarang hidupnya udah bagus, karir kamu, teman-teman kamu sekarang jadi lebih baik, kamu juga dikelilingi oleh orang-orang baik, hoki banget sekarang, mungkin bisnis kecil-kecilan kamu jadinya sekarang lebih bagus, and then juga IPK kamu lebih bagus sekarang ya kan. Pokoknya orang lain tuh ngerasa kamu tuh hoki banget, dan memang orang tahu gitu kenapa hoki ya, karena Tuhan tuh beserta kamu banget. Intinya kayak gitu sih. Ini kan jadi kayak ada orang yang kayak diberkati banget ya. So yang aku lihat memang kamu sekarang victory banget the world-nya, karena memang kamu baik banget, dan kamu udah mengalami masa-masa yang parah banget, dan sekarang rebirth. Yang tadi aku bilangnya ada rebirth gitu ya. Rebirth new age gitu kan ya, tadi nih aku bilang ya. Jadi memang orang rasa kayak emang ini udah saatnya kamu itu rebirth dan mendapatkan hal-hal baik kembali, karena dulunya udah ancur-ancuran banget gitu. Oke, mudah-mudahan kamu menjadi orang lebih baik, mudah-mudahan energi positifnya tetap tetap ada ya teman-teman ya, pile nomor 3. Tapi saran dari aku, mulai ikhlasin pelan-pelan masa lalu kamu. Mungkin kamu memang di sini penuh dengan drama kumbara ya, hidup percintaannya atau hidup partnernya, apapun itu partnershipnya ya, temen, sahabat, sekolah, kerjaan, apapun itu mungkin banyak dramanya. Ya intinya sekarang kalau memang kamu pernah jadi pelakor ya jangan jadi pelakor lagi, supaya memang karma baik kamu bertambah. Tapi kalau memang kamu pernah diselingkuhin, ya udah jangan dibalesin gitu, jangan ada balas dendam, lanjutin hidup kamu, percaya karma itu biarin urusan Tuhan, urusan semesta, kamu urusin diri kamu aja gitu. Yang penting kamu jadi orang baik, percayalah, hoki
bakalan ngalir di hidup kamu. Blessing, abundance tetap ngalir di hidup kamu. Percaya sama Roro, karena Roro juga udah lumayan tua dan udah dapetin hal-hal seperti itu. Karma baik, karma buruk. So, trust me gitu, jangan dibales, nanti biar aja Tuhan yang bales, lupain aja, ikhlasin aja, lanjutin hidup kamu gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak galau-galau, karena di sini banyak banget energi galau teman-teman ya. Oke, file nomor 3 Roro rasa cukup ya. Semoga kalian menjadi orang yang lebih baik dan semoga victory-nya bertambah terus, amin gitu ya. Semoga kalian juga dapetin orang yang sayang banget sama kalian, pasangan kalian tambah sayang sama kalian, dan energi kalian tuh makin positif makin harinya, amin gitu ya. Oke teman-teman, file nomor 3 jangan lupa aku di like dan di komen kalau memang suka sama readingan aku, dan jangan lupa juga ditonton video-video Roro yang lain, karena memang semuanya timeless, tidak berbatas waktu, jadi kalian bisa kapan aja nonton. Semoga berguna lah semua yang Roro bikin ya, karena Roro bukan mau ngambil followers doang dan gak mau ngambil iklan-iklan doang. Roro pengen channel YouTube Roro ini memang berguna buat kita semua, dan judul-judulnya juga pengennya menjadi judul yang bisa bikin nyaman kalian dan bisa healing di kalian gitu ya. Jadi makanya aku kalau bikin readingan gak mau yang kayak siapa yang mimpiin kamu, siapa yang ini itu, enggak. Aku pengennya tuh yang bener-bener bikin kalian tuh bisa lebih introspeksi diri, termasuk aku gitu ya, supaya menjadi the better person ke depannya gitu. Oke teman-teman, sekian dari aku. Sampai ketemu di readingan berikutnya ya. Bye-bye.